Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Aduh, Didi dicariin kemana aja, kok malah di sini main TikTokan? Gimana sih Didi itu? Bukannya sekolah minggu. Ih, Piko, aku tuh lagi main TikTokan biar dapet uang, tahu nggak? Aduh, kita harus memuji Tuhan, bukannya TikTokan. Didi harus rajin ke sekolah minggu. Kalau misalnya Didi pengen diberkati Tuhan, Didi harus sering menyembah Tuhan, sering memuliakan nama Tuhan. Ih, kamu mah ngasih, tahu nggak? Sekarang kan lagi musim TikTok, biar kita kan jadi anak kekinian ya, nggak betul nggak teman-teman? Wah, Didi nih Didi, kalau kita memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, Tuhan juga senang. Tuhan juga ingin Didi itu memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sama seperti Didi ketika TikTokan. Didi waktu TikTokan cuma mengejar uang. Tapi Iya sih. kalau misalnya Didi memuji Tuhan, Tuhan bisa kasih berkat lebih banyak lagi. Dan Didi juga menyenangkan hati Tuhan dengan cara itu. Oh gitu ya Piko ya. Aduh teman-teman maafin ya. Didi kayaknya salah deh, kayaknya Didi terlalu banyak main TikTok kan jadi lupa sama Tuhan. Ya udah deh Piko, hari ini kan hari Minggu ya. Yuk kita sekolah minggu bareng-bareng ya. Yuk. Teman-teman boleh TikTokan, tapi harus ingat waktu ya. Jangan lupa belajar, memuji Tuhan, berdoa. Oke, sekarang sebelum kita mulai memuji Tuhan, Didi, ayo kita berdoa dulu yuk. Ayo Piko kita berdoa yuk. Teman-teman di rumah kita berdoa yuk sama-sama ya. Yuk Didi. Kita berdoa Didi sama Piko berdoa. Yuk. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, selamat hari Minggu. Tuhan, saat ini kami semua ingin memuji memuliakan nama-Mu. Biar nama-Mu dipermuliakan Tuhan, dan Engkau disenangkan dengan pujian kami. Tuhan, bebaskan hati kami, biar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dengan sepenuh hati kami. Biar Tuhan, segala pujian, tarian, dan nyanyian kami indah Kau dengar Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami akan memulai kebaktian sekolah minggu hari ini. Amin. Yuk, kita sama-sama puji Tuhan ya Piko ya. Iya. Yuk, teman-teman di rumah puji nama Tuhan bareng-bareng ya. Yuk.
paling seru katanya TikTok. TikTok, apakah katanya yang paling keren katanya TikTok. TikTok, apakah katanya yang paling hebat katanya TikTok. TikTok, tapi aku sebagai anak Tuhan suka memuji namanya, bernyanyi bermain dengan teman-teman. Tuhan Yesus yang paling terhebat melebihi segalanya. Tuhan Yesus lebih keren dari TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Apakah katanya yang paling asik katanya TikTok. TikTok, apakah katanya yang paling seru katanya TikTok. TikTok, apakah katanya yang paling keren katanya TikTok. TikTok, apakah katanya yang paling hebat katanya TikTok. TikTok, tapi aku sebagai anak Tuhan suka memuji namanya, bernyanyi bermain dengan teman-teman. Tuhan Yesus yang paling terhebat melebihi segalanya. Tuhan Yesus lebih keren dari TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Tapi aku sebagai anak Tuhan suka memuji namanya, bernyanyi bermain dengan teman-teman. Tuhan Yesus yang paling terhebat melebihi segalanya. Tuhan Yesus lebih keren dari TikTok. TikTok, TikTok, TikTok. Tuhan Yesus lebih keren dari TikTok. TikTok, TikTok, TikTok.
akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kau dahsyat Tuhan, Kau ajaib. Kau layak disembah, Kau layak dipuji. Ku sembah-Mu Tuhan. Kau baik bagiku. Nyanyikan dengan iman. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Seumur hidupku. Nah, Didi, udah mengerti kan sekarang kenapa kita harus memuji Tuhan? Ngerti sekarang Piko. Didi nyesel nih. Didi udah ngeduain Tuhan. Didi udah nempatin Tuhan sebagai yang kedua. Harusnya kan salah. Tuhan harus jadi yang utama. Ya kan teman-teman? Jangan ikutin Didi ya. Didi nyesel nih sekarang. Didi bela-belain main TikTok daripada buat dengerin firman, baca firman atau berdoa. Iya, Didi. Ini teman-teman, apalagi sekarang kan lagi musim ujian, betul nggak? Iya benar. Nah, daripada waktunya buat main TikTok kan, mendingan kita belajar yang rajin,
biar nilai kita memuliakan Tuhan. Ya benar. Terus benar. kita baca Alkitab dan jangan lupa berdoa supaya nilai ujian kita oke sebagai anak Iya, Tuhan. betul. Nah, Kita habis ini kita mau dengerin firman ya, Didi. iya sama Ibu Ruth loh. Oh, kita panggil dulu ya Ibu Ruthnya ya. Ibu Ruth, Ibu Ruth. Tapi sebelum itu kita harus berdoa firman dulu. Oh, Piko. iya. Aduh, Piko hampir lupa. Yuk, kita tangan lagi yuk. Kita berdoa dulu sebelum firman. Oke, yuk adik-adik di rumah kita sama-sama lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Ibu Ruth. Tuhan, beri kami pendengaran yang tajam dan ingatan yang kuat, supaya kami bisa mengingat firman Tuhan yang telah disampaikan nanti. Dan Tuhan, beri kami pengertian, supaya kami mengerti apa isi firman-Mu dan apa kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Yuk teman-teman, mari dengerin firman Tuhan dari Ibu Ruth ya. Ya, yuk. Kita panggil Ibu Ruth ya sama-sama, Piko. Ibu Ruth, Ibu Ruth, ayo. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi ya sama Ibu Ruth. Dan hari ini Ibu Ruth akan menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Yohanes 2 ayat 13 sampai 22. Dengan tema jangan kotori rumah Tuhan. Anak-anak yang dikasihi, dan firman Tuhan ini menceritakan tentang Tuhan Yesus pergi ke Yerusalem. Pada saat itu orang-orang Yahudi mempersiapkan diri untuk mengadakan Paskah. Yesus pergi ke Yerusalem menuju Bait Suci. Zaman itu Bait Suci masih ada ya saudara anak-anak, tapi saat ini sudah tidak ada karena sudah hancur. Tinggal puing-puing, beberapa batu-batu yang besar-besar. Bait Suci yang sekarang. Nah, Bait Suci adalah tempat di mana orang Yahudi untuk beribadah. Ketika Tuhan Yesus sampai di depan Bait Suci, Tuhan Yesus melihat kerumunan banyak orang di sana ya, di depan Bait Suci. Lalu Tuhan Yesus membuat sebuah cambuk. Anak-anak pasti tahu ya, cambuk itu terbuat dari tali. Kebanyakan dibuatnya dari tali, dikepang-kepang, dikasih pegangannya dari kayu. Nah itu Tuhan Yesus membuat cambuk. Buat apa ya Tuhan Yesus membuat cambuk? Ternyata Tuhan Yesus mempersiapkan cambuk itu untuk mengubrak-abrik orang-orang yang berkerumun di Bait Suci. Mereka memakai Bait Suci untuk berjualan. Di sana ada yang jualan lembu, sapi, ada kambing, ada domba, ada burung merpati,
dan meja-meja pertukaran uang, ya. Mereka saling menukar uang di sana. Mungkin ada juga yang lain-lainnya, ya. Ketika itu Tuhan Yesus mendekati mereka dan Tuhan Yesus marah karena bayi suci dipakai untuk berdagang. Tuhan Yesus mengusir mereka dan mengubrak-abrik, menjungkir balikan meja-meja pertukaran uang, mengusir mereka dengan mengatakan, "Jangan kotori bayi suci, karena bayi suci adalah rumah Bapakku." Yesus mengatakan seperti itu. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus sangat marah sekali, ya. Sampai meja-mejanya dijungkir balikan, semua diusir. Dan Tuhan Yesus berkata kepada pedagang merpati, "Ambil semua ini, pergi semua, karena aku tidak ingin bayi suci dikotori untuk berdagang." Ya. Lalu mereka semua ketakutan. Tuhan Yesus juga di situ bersama dengan murid-muridnya. Ya. Murid-muridnya menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus marah kepada orang-orang yang berdagang di bayi suci. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat 18 dikatakan, di situ juga ada orang-orang Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi berkata dan menantang Tuhan Yesus, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Ya. Orang Yahudi heran, kok Tuhan Yesus bisa melakukan kemarahan seperti ini. Ayat 19 dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini di dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali." Lalu kata orang-orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Orang Yahudi heran, kenapa kalau bait Allah dirombak, dihancurkan, Tuhan Yesus berkata dalam 3 hari Tuhan Yesus akan bisa mendirikan lagi dalam hanya dalam 3 hari. Tetapi di ayat 21 yang dimaksudnya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri, ya. Jadi Tuhan Yesus mengatakan bahwa yang dimaksud itu adalah tubuhnya sendiri. Ayat 22 kita baca, kemudian sesudah ia bangkit, ya, ini perkataan Tuhan Yesus, dari antara orang mati barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Tuhan Yesus berkata, bukan mengatakan tentang gedung, tentang bayi suci yang berupa gedung, tetapi dia mengatakan tentang tubuhnya sendiri. Dan murid-muridnya teringat akan tulisan yang ada di kitab suci juga, apa yang dikatakan Tuhan Yesus, ya, bahwa dalam 3 hari
Tuhan Yesus akan membangun kembali bait suci, yaitu dirinya. Selama 3 hari dia akan bangkit. Bulan depan kita akan merayakan Paskah ya anak-anak. Nanti di bulan Paskah akan dibahas tentang arti Paskah. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat tambahan kita akan baca di dalam 1 Korintus ya, anak-anak baca di dalam 1 Korintus 3 ayat 16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Ayat 17 dari 1 Korintus 3 ayat 17 lagi, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka akan membinasakan dia. Ya. Nah, ayat yang 17 yang terakhir, anak-anak simak, dengarkan baik-baik. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu. Kita semua adalah bait Allah dan kudus, firman Tuhan katakan. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, dari tema jangan kotori rumah Tuhan, kita mendapat pengertian bahwa tadi firman Tuhan di dalam Korintus, bait Allah adalah tubuh kita ya, sebagai bait Roh Kudus. Tema mengatakan jangan kotori rumah Tuhan. Maksudnya tubuh kita jangan dikotori ya. Kita lihat banyak anak-anak, bukan yang dewasa tetapi anak-anak yang kecil-kecil juga mengotori tubuhnya dengan digambar-gambar ya. Tubuhnya digambar-gambar macam-macam lah. Gambar singa, gambar burung, gambar salib terbalik, dicoret-coret sampai gambar itu nggak bisa dihapus juga, jadi tubuhnya itu cacat, jadi melembung. Nah, itu yang dimaksud Tuhan, jangan mengotori tubuh kita juga ya. Itu yang firman Tuhan katakan hari ini buat kita semua, jangan mengotori rumah Tuhan. Tuhan Yesus berbicara bukan tubuh berbentuk gedung ya, seperti zaman Tuhan Yesus ada bait Allah, tetapi Tuhan Yesus mengatakan juga bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Ada ayat hafalan ya anak-anak. Ayat hafalannya yaitu Yohanes 2 ayat 16b. Yohanes 2 ayat 16b. Begini firman Tuhan. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Sekali lagi Ibu Ruth. Katakan ayat hafalannya. Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Puji Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan sampai di sini. Tuhan memberkati. Kita akan tutup firman Tuhan ini dengan, mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Engkau sudah memberikan firman Tuhan bagi kami, mengingatkan kepada kami dan berkata kepada kami bahwa tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bait-Mu ya Tuhan, sehingga kami tidak mengotori tubuh kami, tetapi kami menjaga dengan hal-hal yang baik yang Engkau yang selalu mengajarkan kepada kami. Segala puji hormat kami naikkan kepadamu. Biarlah firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kami dan menjadi berkat bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal 150 ayat 6. Terima kasih, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah, sampai jumpa. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Salam. Mazmur 150 ayat 6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Hai, sudah siap untuk kuis lagi. Di bulan Maret ini adik-adik penebak judul lagu dari kata-kata acak yang akan Cidebi kasih ya. Sebelum kita mulai, jawaban minggu lalu adalah kasihnya seperti sungai. Perhatikan ya, ada kata hilang, ada kata domba, ada kata bukit. Kira-kira lagu apa? Ayo, yang sudah tahu jawabannya, cepet-cepet kirim WA ke Cidebi di 0815 1000 8522. Formatnya seperti yang tertulis di situ ya. Cidebi tunggu sampai jam 9 malam, jangan sampai lewat loh. Di akhir bulan Maret, Cidebi akan umumkan siapa pemenangnya. Pemenangnya adalah dia yang paling lengkap, cepat, dan juga tepat jawabannya. Oke? Pasti Cidebi siapkan hadiah yang paling bagus. Jadi, ikuti terus kuis ini ya adik-adik. Bye-bye. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan,
karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.